Oke guys, kembali lagi bersama saya Dika. Udah lama ya nggak upload video. Di video kali ini seperti biasa saya mau ngevlog. Ngevlog apa Mas Dika? Saya mau, katanya sih ada apa kayak film One Piece yang movie lah gitu. Dengar-dengar tiketnya kemarin tuh 860 ribuan gitu kan. Makanya saya nggak mau lah gitu nonton, terlalu mahal gitu. Nah kemarin ada yang informasiin temen, ayo sekarang nonton. Nah ada yang apa nggak sama merchandise gitulah, yang harga normal. Ya udah saya langsung siap-siap ke mall, apa sih mall apa ya, Miko gitu kalau nggak salah. Oh ya, kalau yang belum tahu, filmnya itu One Piece Red ya. Saya siap-siap dulu sambil nungguin kabar teman-teman udah siap atau belum. See you di sana ya guys ya. Soalnya saya bawa kamera sendiri susah, kameramen di jalan kalau sendiri. Oke guys, udah sampai dan ketemu sama nakama yang lain. Ada Aprian, ada Akbar, ada Nur, sama ada Raffi. Nah di bawah tuh. Nah dia nggak tahu ngomong apa Aprian. Oke guys, sambil nunggu filmnya mulai, gimana kalau misalkan saya kasih tahu kalian bahwa ada celana pendek yang kualitasnya oke banget. Oke guys, seperti video di atas, boxer ini memiliki bahan cotton disperse, jahitan yang rapih dan nyaman juga untuk dipakai untuk santai maupun tidur. Di desainnya juga tidak monoton ya guys, banyak sekali desain-desain yang bisa kalian lihat di tokonya. Dan yang paling penting, ukurannya itu all size guys. Nah jika kalian ingin pesan sekarang, di toko Exot ID sedang mengadakan promo boxer, yaitu beli 6 gratis 1 ya guys. Nah buat kalian yang nggak tahu cara pesannya, kalian bisa langsung buka Google atau langsung ke akun Shopee kalian. Terus ketik exot.id ya. Nah, di sini banyak banget pilihan celana yang bisa kalian pesen atau order langsung. Ada celana cewek juga ada, cowok juga bisa. Tuh, ada celana tartan juga. Udah, kalau misalkan kalian mau pesen langsung aja check out ya guys ya. Oke, lanjut ke video nonton One Piece-nya. Tinggal penjahat penjahat anjing nyumput lagi di kantong orang anjing, kayak misalkan katewak aing nu beunang bangsat. Itu Habis. mana Habis. Habis ini bu. Oke guys, setelah selesai nonton, saya memutuskan untuk langsung pulang dan sedikit menceritakan lah ya pada kalian. Oke guys, udah nyampe rumah lagi setelah nonton tadi One Piece Red ya. One Piece movie yang Red. Jadi kalau misalkan bisa disimpulin gitu ya, dari misalkan di rating gitu, menurut saya ini opini ya, kalau misalkan beda opininya ya udah, ini karena opini saya aja, karena setelah udah nonton One Piece Red tadi ya. Jadi kalau misalkan bisa dinilai itu mungkin dari segi cerita lah, dari segi cerita dari 1 sampai 10 lah kalau menurut saya ya. Soalnya kan itu pendalaman karakternya bagus banget itu dari Uta. Sebenarnya di sini karakter utamanya Uta sih bu. Luffy cuman ya sampingan aja sebenarnya. Luffy mah cuman membantu ngangkatin doang Luffy. Ini opini saya gitu. Kalau misalkan jadi cerita itu tadi 10, kalau misalkan apalagi ya, kalau misalkan dari backsound juga, soalnya kan di sini banyak banget backsound lagu-lagu yang Uta nyanyiin gitu ya. Kalau dari saya mungkin 8,5 lah lagunya, soalnya bagus-bagus gitu. Nah cuman dari lagu ini ada minusnya sebenarnya. Tadi sepanjang 1,5 jam lah, 1,5 jam nonton film One Piece Red gitu, kebanyakannya itu ya udah gitu, cuman nyanyi doang gitu, kayak jatuhnya kayak konser lah gitu. Ya ini nggak masalah ya, soalnya kan memang Utanya sendiri kan penyanyi dan latar tempatnya kan memang di Legia apa tadi, pulau musik gitulah, pulau para musisi kayak gitu.
Nah itu mungkin kalau menurut saya bukan asal lagi, emang agak kebanyakan gitu lagunya. Dan itu udah pasti kalau misalkan di-upload juga pasti bakalan copyright gitu. Dan nanti kan tadi ada beberapa cuplikan lagunya lah, lagu endingnya. Nah itu kalau misalkan ada suaranya berarti emang ya bisa masuk lah sedikit. Dan kalau misalkan nggak ada ya berarti emang copyright aja itu. Itu dari segi musik atau background ya. Terus kalau misalkan dari tadi cerita musik apa lagi ya? Pendalaman karakter udah belum tadi. Pendalaman karakternya emang kalau One Piece emang nggak ada obat sih kalau misalkan pendalaman karakter bagus. Berapa ya? 9 kalau misalkan pendalaman karakter. Oh ya, terus yang salut juga sama One Piece Red itu tadi banyak banget apa namanya, karakter-karakter yang lewat gitu, musuh-musuh Luffy. Dan rata-rata itu karakternya karakter-karakter yang ada di Big Mom sih. Big Mom, Katakuri, terus si Oven ada tadi, Brule tadi ada. Terus nah cuman yang nggak ada tuh ini Perorin tuh siapa namanya tuh, yang suka nyebut Perorin. Ada sih cuman satu scene aja udah gitu doang sama Big Momnya. Kebanyakan sih si Oven sama si Brule kebanyakan ya. Terus tadi juga ada karakter Bartolomeo. Nah cuman Bartolomeo cuman sendiri ya di sini, nggak ada sama pasukan, dia doang cuma sendiri. Terus juga tadi ada Lau sama Beppo tuh yang beruang, cuman berdua aja itu. Terus ada ada karakter apa namanya tadi tuh ya? Dulu tuh CP9 gitu, CP9 yang bawa burung itu, yang kayak apa, yang di pulau apa sih, Water Seven itu yang pembuat kapal gitu tuh, CP9 nih kalau nggak salah. Ada yang tadi yang bawa burung merpati itu, siapa lupa namanya. Terus Khalifa ada tadi. Terus yang kayak banteng gitu juga ada tadi. Nah itu justru yang banteng itu banyak banget itu scene-nya itu. Terus ada Kobe banyak sih sebenarnya. Terus siapa lagi tadi, Fujitora juga ada. Yang paling penting pasti ada ya Seng sih, kelompok bajak laut Seng. Soalnya itu yang paling akhir-akhirnya menentukan Uta ya bisa bilang jahat atau enggak gitu. Dan epic gitu kalau misalkan dari segi terus kalau misalkan dari segi battle gitu ya, battle scene gitu, kalau misalkan dinilai itu epic parah gitu kalau misalkan dinilai. Terus di situ juga bisa kelihatan mode nikahnya Luffy ya. Walaupun nggak jelas gitu ya, cuman dari belakang doang gitu kelihatan mode nikah gitu, nikah Luffy. Jadi rambutnya putih, terus bajunya putih, jadi semuanya putih gitu. Terus ada kayak aura-aura gitu lah. Nah di situ terus tadi yang epic banget tuh yang momen Kizaru itu yang admiral mau nangkep Uta. Nah dihalangin tuh sama Seng sama pasukan, bukan pasukan apa, bajak laut Akagami lah, bajak laut Seng gitulah. Tadi situ kelihatan Seng punya haki tingkat 4, Kenbon Sofa apa Hausoku gitu tadi, yang bikin orang pingsan. Nah itulah, gila itu parah tuh. Dikepung sama pasukan apa sih namanya, pasukan marin dikepung, bisa cuman gitu dan cuman Seng doang bisa ngalahin pasukan marin sih. Itu OP parah, mundur malahan Kizaru sama Fujitora juga. Oh ya, ini kalau misalkan kalian nonton ini juga maaf ya, ini pasti spoiler sih, ini pasti. Nanti lah di awal saya kasih disclaimer ya, soalnya telat kalau di sini kasih disclaimer. Itu kalau misalkan dari apa tadi aja. Oh ya guys, saya juga lupa bahwa di sini ceritanya itu terbukti ya, terkuak gitu bahwa Uta itu sebenarnya bukan anak kandungnya dari Seng, melainkan
Shanks dapat kayak apa ya, harta karun gitu, dari nggak tahu dari mana dapat harta karun, jadi tumpukan harta karun gitu. Nah, di salah satu harta karunnya itu ada, jadi scene awalnya tuh ada yang nangis gitu di harta karun itu tuh, pas dibuka emang Uta gitu. Dan Sheng kayak keinget gitulah dulu bahwa dia juga kayaknya emang di peti itu, peti harta karun gitu sama orang tuanya, dan ditemuin sama Roger. Makanya jadi apa, nakama, apa nama nakama tuh jadi pasukannya Roger gitu. Dan Uta pun sama gitu, jadi makanya ngomong apa lepot gimana ya, jadi makan gimana terus. Jadi Shanks itu kayak bilang gitu, oh ini teh suatu takdir gitu, kalau misalkan ikatan takdir, ikatan kayak gitulah yang diturunin gitu. Soalnya kan Seng ditemuin juga sama Roger, dan si Uta ditemuin sama Seng gitu di perahunya juga gitu, di peti itulah. Dan di situ udah jelas bahwa Uta emang bukan anak kandung dari Seng, melainkan kayak anak angkat gitulah, anak asuh. Nah di sini juga kenapa Uta kayak apa ya, berbelok arah gitu ya, soalnya memang kayak seolah-olah gitu pas tadi awal nonton, seolah-olah Sengsnya yang jahat gitu, padahal memang bukan Sengsnya yang jahat gitu, melainkan emang Sengnya ingin melindungi Uta gitu. Soalnya kan Uta masih kecil lah gitu, jadi mau diceritain semua tuh takut kena spoiler semua, jadi ya udahlah gitu, sedikit aja. Tadi juga ngelihat Kobe itu di cerita Red ini ya, jadi kapten apa gitu disebutnya, kapten Kobe gitu. Jadi semua orang di Marine teh kayak segan gitu ke Kobe gara-gara pernah apa gitu, perang apa teh sekilas ya, nggak lupa. Jadi kapten gitu, kita kapten Kobe disebutnya, dan memang OP gitu. Jadi terus juga tadi ada scene di mana Kobe kayak, kan semuanya kan di dalam kayak dunia, aduh gimana ini ceritanya, mau sepotong jadi kebablasan jadi gini lah ceritanya. Jadi Uta tuh kalau misalkan nggak tahu teh, Uta tuh kayak punya buah iblis. Jadi buah iblisnya tuh kayak nyanyian gitu, jadi nyanyiannya tuh bisa masukin jiwa orang yang ngedengerinnya teh masuk ke kayak alamnya Uta gitulah, bikin kayak dunia baru Uta. Namanya teh, nama buah iblisnya itu Uta Nomi kalau nggak salah, Uta Nomi. Koreksi kalau salah ya, soalnya ini saya tadi nonton agak ngantuk gitu. Dan koreksi juga, iya koreksi lah kalau salah, komen aja masalah gitu. Kumaha sih nonton TV baik carekan ya. Contohnya apa ya, ini opini saya aja gitu. Jadi Uta tuh punya kayak apa, dunianya sendiri gitu, bikin jadi Uta itu pingin kayak era bajak laut ya udah aja hilang gitu. Jadi makanya bikin dunia sendiri gitu, dunia kayak imajinasi gitu. Nah di setiap, udah langsung aja lah tadi ke Kobe lah ya, jadi jangan cuma diceritain. Jadi Kobe itu kan disebut kapten. Nah jadi semua pasukan kayak bajak laut, marine kayak gitu, jadi bekerja sama gitu semua sama Kobe. Gara-gara emang jiwanya teh masuk ke alamnya si Uta gitu, jadi pingin keluar. Jadi yang di kayak di dunia nyatanya mah jasadnya mah ada, cuman tidur gitu. Kalau di dunia Utanya mah ya gitu, jadi perang kayak gitu, dengerin lagu. Padahal emang Legia itu tempatnya tuh emang hancur, tapi pas di dunianya utama Legia itu tuh kayak kota musik yang maju pisan gitu. Nah di kota yang musik ini, yang lain tuh emang jiwanya terperangkap di di Legia yang musiknya maju gitu, di kota musiknya, padahal ini yang sebenarnya mah udah hancur gitu. Nah jadi gimana caranya si yang jiwa-jiwa yang kayak Kobe, Seng sih nggak masuk sih sebenarnya, Seng di dunia nyata, jadi ngegabungin dunia nyata sama dunia imajinasinya. Bukan imajinasi juga sih sebutnya itu, kayak dunia buatan Uta gitu. Jadi ngegabungin gitu, jadi Luffy yang terperangkap di sini teh, Luffy, Bartolomeo, Lau,
terus ya pasukan topi jerami pas di sini terperangkap jiwanya semua. Terus si Oven sama si Brule, nah di sini kan Katakuri di sini, jadi kayak ngegabungin dua dunia ini kan, soalnya apa kayak muncul monster gitu ya. Monster itu teh bisa bikin dunia ini teh chaos lah gitu, jadi bisa ngerenggut jiwa-jiwa. Kalau misalkan di Naruto mah kayak Mugen Tsukuyomi lah gitu lah, kayak gitu ya. Cuman tahu aja lah gitu. Kalau misalkan sebenarnya saya udah seneng sih kalau ngelihat mode nikahnya Luffy aja udah seneng sebenarnya. Jadi tambah tahu faktanya bahwa si Uta itu bukan anak kandungnya. Terus dan katanya kalau kata Oda Sensei mau tahu One Piece apa sayang ke Luffy itu gimana gitu kan, kalau misalnya cerita aslinya di bukan yang movie gitu, katanya lihat aja di One Piece Red. Nah setelah dilihat itu reaksi Shanks ke Luffy ya udah gitu baik aja gitu, kayak Uta sebenarnya nggak akan, kalau menurut saya gitu ya, opini gitu, Shanks nggak akan jadi pengkhianat gitu, bukan jadi raja terakhirnya nanti. Oke guys, mungkin segitu aja lah ya ceritanya, soalnya saya juga nggak terlalu apa ya, kayak nanti kalau misalkan terlalu banyak ngomong takutnya dibilang so tau gitu, kayak konspirasi gitulah. Udahlah, mending dicukupkan aja sampai sekian ya. Dan pokoknya overall mah ceritanya bagus pisan lah ya, cuman itu minusnya terlalu banyak lagu gitu. Itu sih yang diprotes sama saya mah. Dan mungkin kalau misalkan dari kalian yang suka, aduh kenapa suaranya beda ya. Dan mungkin kalau misalkan dari kalian suka yang banyak lagu ya silahkan gitu. Cuman ya menurut saya gitu, ini mah opini saya lagi, ini mah kembali terlalu banyak lagu teh asa menghilangkan esensi ceritanya gitu. Ya udah, lagu buat selingan aja gitu, buat momen-momen kayak lagi momen bertarungnya mungkin itu bisa. Terus kalau misalkan konser, ya kalau misalkan konser itu kan konser ya masuknya, konser sekali 2 kali 3 kali oke lah. Ini aduh banyak pisan dan asa bukan One Piece gitu jatuhnya teh, kayak bukan. Jadi menurut saya ini jatuhnya tuh kayak Ayo Dance aja, Ayo Dance dibikin movie gitu. Ya ini sekali lagi opini lah, kalian bebas berkomentar di sini dan saya pun bebas ya berkomentar. Udah, sekian aja videonya dari saya kali ini, dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Dan oh ya, jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya kalau misalkan kalian belum nyalain, jadi biar nggak ketinggalan video-video terbaru lah ya. Terus kalau misalkan masih kapan sih uploadnya, tahu dari mana uploadnya, nah kalian bisa cek aja langsung Instagramnya lah ya, Dika Yuda 16 nih, biasa di sini disimpan ya. Terus kalau misalkan kalian pingin video kayak gini atau ngebahas film juga, boleh komen, nanti kita sama-sama bedah lah gitu ya, film kayak gini bagus nggak, kayak gitu lah ya. Saya juga udah capek ngomong banget, kalian juga pasti udah bosen. Yaudah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.